Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengatasi trauma masa lalu. Video ini terinspirasi dari drama It's Okay Not to Be Okay yang membahas banyak mengenai trauma masa lalu. Dikisahkan dalam drama ini ada seorang anak yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Dia hidup seperti terjebak di dalam kotak masa lalunya. Secara fisik dia bertumbuh, namun secara mental dia tetap terjebak di masa lalunya. Dia tetap memiliki emosi dan persepsi yang salah, sehingga terus ketakutan dan sering mimpi buruk karena pengalaman traumatik di masa lalu. Dalam perjalanan hidup ini tidak ada yang sempurna. Bisa saja ada pengalaman-pengalaman yang menakutkan, menyakitkan, menyedihkan, kehilangan orang yang dikasihi, musibah, bencana alam, ataupun kondisi lain yang bisa menimbulkan trauma dalam diri kita. Sejauh apa efek trauma dalam hidup? Ini akan mempengaruhi perjalanan hidup selanjutnya. Ada orang yang bisa menghadapi dan menerima pengalaman itu sehingga bisa melanjutkan hidup selanjutnya tanpa beban trauma, tetapi ada orang-orang yang selalu ingin menghindar dan terus terjebak dengan masa lalunya. Yuk kita kenali gejala-gejala trauma terlebih dahulu. Beberapa gejala yang menunjukkan seseorang mengalami trauma adalah yang pertama, ingatan akan peristiwa traumatis. Penderita trauma seringkali teringat pada peristiwa yang membuatnya trauma. Bahkan penderita merasa seakan mengulang kembali kejadian tersebut. Ingatan terhadap peristiwa traumatis itu juga seringkali hadir dalam mimpi buruk, sehingga penderita tertekan secara emosional. Kemudian yang kedua, adanya kecenderungan untuk mengelak. Penderita trauma enggan memikirkan atau membicarakan peristiwa yang membuatnya trauma. Hal ini ditunjukkan dengan menghindari tempat, aktivitas, dan seseorang yang terkait dengan kejadian traumatis tersebut. Yang ketiga, adanya pemikiran dan perasaan negatif. Penderita trauma cenderung menyalahkan dirinya atau orang lain. Selain itu, penderita juga kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukainya dan merasa putus asa. Penderita juga lebih menyendiri dan sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Yang keempat, adanya perubahan perilaku dan emosi. Penderita trauma seringkali mudah takut atau marah meski tidak dipicu oleh ingatan pada peristiwa traumatis. Perubahan perilaku ini juga sering membahayakan dirinya atau orang lain. Penderita juga kadang sulit tidur dan sulit berkonsentrasi. Khusus untuk anak-anak umur 6-11 tahun, kadang ada muncul gejala-gejala seperti menarik diri secara ekstrim, mengganggu orang lain, tidak mampu untuk fokus, perilaku yang menampilkan sikap di bawah usia perkembangannya, mimpi buruk, gangguan tidur, ketakutan yang tidak rasional, mudah marah, menolak untuk ke sekolah, komplain sakit fisik tapi tidak ada penjelasan medisnya, merasa depresi, rasa cemas bersalah, dan bahkan mati secara emosional. Dan pada anak-anak yang berumur di bawah 6 tahun, reaksi trauma itu bisa meliputi perilaku yang menampilkan sikap di bawah usia perkembangannya, takut berpisah dengan orang tua, terus menangis atau merengek, tidak dapat bergerak atau menjadi kaku, melakukan gerakan-gerakan tanpa tujuan, gemetaran, ekspresi wajah yang ketakutan, terus menempel pada orang lain secara berlebihan. Jadi, orang tua perlu peka jika anak-anak menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Lalu bagaimana mengatasinya? Kita perlu mencoba mengenali pengalaman trauma itu dan efek yang dirasakan saat ini. Mengidentifikasi pengalaman traumatik. Kemudian mencoba untuk tetap menjalani aktivitas keseharian. Jangan menghindari situasi, orang-orang maupun tempat yang mengingatkan Anda akan trauma tersebut. Ini episode hidup yang berbeda. Dan latih diri untuk memiliki persepsi yang lebih objektif. Cobalah menghadapi rasa takut. Bercerita dengan orang-orang terdekat mengenai masalah yang dialami atau mengikuti komunitas-komunitas dengan orang-orang yang mengalami hal yang serupa agar dapat berdiskusi dan saling mendukung. Menerapkan pola hidup yang sehat seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, menerapkan teknik-teknik dasar untuk mengatasi stres dan relaksasi,
seperti deep breathing, mindfulness, yoga, dan sebagainya. Mengalihkan rasa cemas Anda dengan melakukan aktivitas lain seperti jalan santai, mendengarkan musik, membaca buku, dan lain-lain. Sadari bahwa kita tidak mungkin mengontrol semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini. It's okay not to be okay. Belajar menerima kondisi hidup dan menemukan cara untuk bersyukur. Apabila merasa fungsi hidup keseharian mulai terganggu dan sulit mengendalikan tekanan emosi, ada ketakutan yang berlebih, pemikiran tentang peristiwa trauma membanjiri pikiran kita, mungkin kita butuh bantuan kaum profesional. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat berproses mengenali peristiwa traumatis. Memang tidak mudah mengatasinya. Perlu keberanian untuk mengatasi rasa takut. Perlu keberanian untuk keluar dari jebakan kotak masa lalu. Orang lain hanya bisa membantu, tetapi kesembuhan dari trauma sepenuhnya bergantung pada diri sendiri. Jadi teruslah berlatih, perluas persepsi, kelola emosi. It's okay not to be okay. Semoga video ini bermanfaat. Salam dari Delano dan ingat selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel so lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do.